Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabati wa man walah wa ba'du. Ini bagian terakhir al-'am ya. Lihat setelah sighat ketujuh, di situ dijelaskan wa ammal mu'arrafu bi al-ahdiyati. Awas. Adapun mu'arraf bi isim ma'rifah dengan isim ma'rifah dengan halaman 27 masih. Al-ahdiyah. Al-ahdiyah adalah itu menunjuk kepada yang terdekat. Misal fa'asa inna arsalna ila fir'auna rasulan, seorang rasul. Fa'asa fir'aunu ar-rasula. Alif lamnya al-ahdiyah. Al-ahdiyah ini kembali kepada rasul terdekat, yaitu rasul yang diutus kepada Fir'aun, Musa alaihi salam. Fa innahu, ulangi, wa ammal mu'arrafu bi al-ahdiyati, jangan salah harokat. Al-ahdiyah dia adalah na'at dari al. Fa innahu bihasabi al-ma'hudi, dia tergantung apa yang di ma'hud ya, ahida perjanjian ya. Ma'hud yang dijanjikan, maksudnya yang ditujukan. Fa in kana 'aman fal ma'rufu 'amun wa in kana khasun fal ma'rufu khasun ya. Fa in kana 'aman, jika yang di ma'hud adalah 'am, maka mu'arrafnya ya 'am ya. Seandainya yang di ma'hud alif lam itu balik kemana sebelum ini? Kalau balik kepada khas, ya berarti mu'arraf ini khas ya. Al-ahdiyat enggak mesti khas, enggak mesti am, tergantung ma'hudnya. Contohnya gimana Ustaz? Ini bisa enggak spidolnya? Satunya bisa. Benar ya? Lihat, ketika Allah berfirman inna arsalna, apa bagus banget tulisannya ya, pokoknya gini lah, inna arsalna apa, inna arsalna ila fir'aun rasulan nakirah, ya kan? Nah, nakirah khusus, rasul yang khusus untuk Fir'aun. Fa'asa Fir'aun, pokoknya fa'asa Fir'aunu ar-rasula nanti alif lamnya balik ke rasul ini. Nah, rasul ini khas atau am? Rasulan di sini khas atau am? Nah, kalau khas berarti ar-rasul alif berarti bermakna apa? Khas. Seandainya yang ma'hud ini memang ma'hud ya, ma'hud ini. Al tadi ar-rasul alifnya al-ahdiyah. Ini ma'hudnya rasulan. Baliknya kemana? Tergantung itu ya. Kalau misal inna arsalna ila fir'auna ar-rasula, seluruh rasul misal. Fa'asa fir'aunu ar-rasula, maka rasul yang kedua al-ahdiyah kembali kepada ar-rasul am, permisalan. Ya, tapi tidak seperti itu. Misalul am, lihat. Misalul al-am, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, idh qala rabbuka lil malaikati, ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, inni khaliqun basyaran min tinin, sungguh saya ya akan menciptakan bashar dari tanah liat ya. Sungguh saya akan menciptakan manusia dari tanah liat. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, kalau saya sudah menyamakannya, sudah merapikannya, dan kemudian saya tiupkan ruhku
kepadanya, ini faqa'u lahu sajidin. Ya, maka mereka semuanya sujud kepada si ciptaanku yang dari tanah tadi, yang sudah saya tiupkan roh. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka seluruh malaikat sujud kepada bashar yang terbuat dari tin itu. Siapa? Adam alaihissalam. Lihat, wa idh qala rabbuka lil malaikati, lil malaikah, seluruh malaikat. Kemudian fasajadal malaikatu, maka malaikat-malaikat itu kulluhum ajma'un sajadu, ya sajada kulluhum. Paham? Al malaikah yang kedua, alnya bukan al istighraqiyah. Al yang pertama al istighraqiyah, yang kedua al ahdi, ya kembali kepada al malaikah yang am. Yang al pertama istighraqiyah menunjukkan sighat umum, seluruh malaikat. Sedangkan al kedua adalah ahdiyah, kembali ke malaikat yang pertama. Karena malaikat yang pertama am, maka ini berarti ma'hudnya am, kembalinya am. Maka malaikat yang kedua ini dia sesuai hukumnya, hukum yang di ma'hud, yang dijanjikan atau yang dituju. Berarti dia am. Halaman 28. Wa mithalul khas, misal yang khas. Nah, ini tadi yang Ustaz jelaskan. Kama arsalna ila fir'auna rasulan. Kama arsalna ila fir'auna rasulan. Al-Muzammil. Berarti ana salah tadi ayatnya. Inna arsalna ila fir'auna rasulan. Antum ana salah ayat, diam aja ya. Muskilah tuh. Kama arsalna ila, kalau baca ayat kita nggak salah ya, nyambung aja. Tapi kalau udah motong satu-satu susah. Kenapa? Karena jarang motong-motong, sehingga masuk. Alhamdulillah, nikmat kalau bisa baca kitab. Kama arsalna ila fir'auna rasulan garis bawahi, fa'asa fir'aunu ar-rasula garis bawahi. Ar-rasula alnya al-ahdiyah, bukan al-istighraq. Iya, awas, al ada istighraqiyah, ada al-ahdiyah. Ya, sebagian lagi mengatakan ada al-musulah. Anggap al-musulah tidak ada, tinggal ahdiyah dan istighraqiyah. Pokoknya kalau ada al, pikir ini ahdiyah atau istighraqiyah. Apa bedanya istighraqiyah ahdiyah, Zaid? Istighraqiyah berarti istighraqnya am. Maksudnya adalah seluruh yang di al tadi. Kalau al-insan, seluruh insan. Ar-rasul, seluruh rasul. Dari Nuh sampai Adam sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ya, alnya ini al apa? Harus jeli, bertanya. Salah nggak apa-apa sekarang. Tapi nanti pas berfatwa jangan salah ya. Sekarang dari talib banyak saul, banyak tanya. Ya, wa aqul, dan berpikir terus. Was talib antum. Maka ar-rasul al-ahdiyah kembali ke rasul yang pertama. Rasul yang pertama khas atau am? Khas. Enggak ada alamat amnya rasulnya. Enggak ada alif lam. Ya, bukan nakirah fi siyaqi an-nafi, bukan syarat, bukan nahyin, bukan istifham inkari, ya. Dia pasti khas, nakirah khas dia. Ya, karena fi siyaqi isbat. Taib atau minimal mutlak. Maka al di sini al-ahdiyah kembali kepada khas, sehingga ar-rasul yang kedua adalah dihukumi khas. Wa amal mu'arrafu bi al, adapun ma'rifah yang nyambung dengan al allati li bayanil jinsi, untuk menjelaskan jins, ya, sebuah jenis. Fala ya'ummu al afrad, ya, fala ya'ummu al afrada, maka tidak menjadikan mufrad am, ya, tidak mengumumkan suku kata mufradnya. Fa idza qulta, jika engkau mengatakan ar-rajulu khairun minal mar'ati, laki-laki lebih baik daripada perempuan, au ar-rijalu khairun minan nisa'i, atau laki-laki banyak, seluruh laki-laki maksudnya di sini lebih baik daripada seluruh perempuan, falaisal muradu anna kulla fardin minar rijali khairun min kulli fardin minan nisa'. Ya, falaisal muradu, maka maksud di sini
anna kulla fardin, bahwa setiap fard individu, minar rijali, dari laki-laki, khairun, lebih baik, min kulli fardin, dari setiap individu, minan nisa'i. Bukan itu maksudnya. Wa innamal muradu, tetapi maksudnya, anna hadzal jinsa, sesungguhnya jenis yang ini, jenis laki-laki dibanding jenis perempuan, jenisnya khairun min hadzal jinsi, lebih baik daripada jenis perempuan. Yani kelebihannya lebih banyak daripada kekurangan perempuan yang banyak sekali. Wa in kana qad yujadu, walaupun terkadang ada, min afradin nisa, dari individu-individu nisa, perempuan, man huwa khairun, di mana dia lebih baik, yang lebih baik dari min ba'dir rijali, dari sebagian laki-laki. Ya, Dini pasti lebih baik daripada Abu Jahal. Ya kan, Ulfah pasti lebih baik daripada Ummu Lahab. Ya kan, imra'atu Abi Lahab, ya enggak? Jelas imra'atu Lahab udah kata Allah hammalatal hatab. Sudah Ulfah bersyahadat la ilaha illallah. Kok situ Said? Contoh, maksudnya Abu Lahabnya. Dia laki-laki enggak pasti lebih baik daripada perempuan. Per orang, tapi secara umum kekuatannya lebih, akalnya lebih, agamanya secara umum lebih. Ya, tapi untuk orang person-personnya maka tergantung. Ya, ini jadi jenisnya. Dan kalau peperangan pasti yang ditaruh depan laki-laki. Ya, peperangan laki-laki. Kalau kata laki-laki selalu berkurang. Karena perang senangnya dan dulu. Kemudian yang terlahir lebih banyak laki atau perempuan? Perempuan paling banyak. Apalagi makan beras satu negara katanya lebih banyak perempuannya kalau lahir, dan seterusnya. Allahu a'lam. Lanjut halaman 28 berikutnya, al-amalu bil am, mengamalkan am. Bagaimana mengamalkan yang umum, sifat-sifat umum ini? Yajibu al-amalu bi umumil lafdzil ammi hatta yathbuta takhsisuhu. Yajibu al-amalu, wajib mengamalkan, bi'umumil lafzi, dengan keumuman lafaz, al-ammi, yang umum, hatta, sampai, yathbuta, tetap, takhsisuhu, ya, pentakhsisnya, pengkhususnya. Jadi ketika Allah mengatakan innal insana lafi khusrin, seluruh manusia dalam kerugian, enggak boleh antum yang seperti ini enggak boleh. Hukum asalnya masih seluruh manusia tetap kerugian, kata Allah. Seluruhnya, enggak ada pengecualian. Kecuali Allah sendiri yang mengecualikan atau nabinya. Illa, nah baru. Kalau illanya dari antum enggak boleh. Nah, illanya dari Allah langsung, maka illa ini pengkhusus, pentakhsisnya illa. Takhsis bil istithna. Nanti ada. Nah, sigat-sigat takhsis, ya, khusus dengan al-mustathna. Li'anna al-amala binususil kitabi was sunnati, karena mengamalkan dengan nas-nas Al-Quran dan Sunnah wajib ala ma taqtadihi dalalatuha. Awas, taqtadi mana fa'ilnya? Dalalatu, atas apa-apa yang menjadi konsekuensi dari dalalah, nas tadi, nusus. Kembali kepada siapa? Nusus, dhamir taqtadihi, kembali kepada ma, ya. Maka dalalah, dalil-dalil dari nas, yakni petunjuk-petunjuk nas, dalalahnya, ini dalalahnya dijelaskan nanti dulu. Dalalah dari nas kalau mengharuskan dia untuk diamalkan secara umum, harus umum, nggak boleh khusus. Demikian juga kalau harus khusus, ya khusus, nggak boleh dibolak-balik, nggak boleh dirubah-rubah, nggak boleh pakai perasaan, nggak boleh pakai kedudukan, nggak boleh pakai syahwat, nggak boleh pilih kasih juga, enggak. Ini murni kita mengamalkan apa yang Allah perintahkan untuk kita dari dalalah nusus, dalalatun nas,
Isyaratun nas. Awas. Hatta yaquma dalilun ala khilafi dzalik. Ini dalalahnya. Sampai ada dalil yang tegak menyelisihi nas atau dalalah nas tadi yang membelokkan dari umum kepada khusus. Ya, kalau tidak wajib amal umum dulu hukum asalnya, kecuali ada pengkhusus, pentaksisnya. Wa idza warada al-'amu 'ala sababin khasin wajib al-'amalu bi'umumihi. Wa idza warada al-'ammu, awas mimnya bertasydid. Jika ada lafaz 'am 'ala sababin khasin, untuk sebab khusus turunnya, maka yang diamalkan apa? Lafaznya umum, sebabnya khusus. Contoh, li'an. Sebabnya karena ada sahabat yang menuduh istrinya berzina. Nah, dia melihat langsung, benar melihat langsung. Tapi saksinya kurang, dia harus memberi saksi 4, dia dan 3 lagi. Dan dia sudah ngomong ke pemerintah, yakni Rasulullah SAW. Maka al-burhan au darbun fi dhahrik. 4 saksi. Wahai sahabatku, atau punggungmu kami pukul 80 kali karena kau telah menuduh seorang perempuan yang mukminah berzina. Nah, maka kata sahabat ini, Allah yang akan membebaskan punggungku ya Rasulullah. Turunlah ayat li'an. Ya. Turunlah ayat li'an. Saling menghujat di depan pemerintah, di depan seluruh masyarakat. Jika saya bohong, seterusnya sampai 4 kali terus. Kalau perempuan, maka Allah akan marah kepadaku. Kalau perempuan lebih takut marah. Kalau laki-laki, maka Allah akan murka kepadaku, lebih takut murka. Laki-laki marah biasa, perempuan dimarahi takut ya. Kalau murka biasa. Nah, setelah itu dipisah selamanya, nggak boleh nikah lagi. Dah, walaupun masih setelah itu ngakui kesalahan nggak bisa, udah ada li'an tuh. Nah, dipisah dalam pemerintah selamanya nggak boleh nikah lagi. Baik, jadi cara orang dipisah macam-macam. Ada li'an, ada minta cerai khulu' atau dicerai, atau suaminya meninggal. Atau pemerintah memfasakh, yang memisahkan, bukan dengan li'an, pisah. Misal suaminya impoten, perempuannya sudah belum menopause, masih muda, masih muda, maka pemerintah bisa karena kalau si perempuan minta khulu kepada laki-laki, konsekuensi khulu apa? Harusnya bisa khulu, dia minta cerai. Konsekuensi khulu apa? Harus mengembalikan mahar yang pernah diberi oleh si laki-laki. Konsekuensi minta cerai khulu, antum dulu dikasih mahar 1 triliun, wajib kembalikan. Dikasih mahar mobil Alphard, wajib balikin. Ketika minta cerai, khulu, minta cerai. Kalau laki-laki menceraikan, maka mahar nggak boleh diambil, merugi pada laki-laki menceraikan. Maka sebagian laki-laki yang sudah terlanjur memberi mahar gede dulu, kan misalnya ada Syihab, Alfa dan Faris melamar si Danis, udah ya, maka masing-masing menawarkan, saya hafid 30 juz, yang itu hafalan saya baru 20 juz, tapi saya hafid 9 kitab. Alfa, saya nggak hafal Quran, saya nggak hafal ini, tapi saya akan memberikan mahar 30 miliar untuk mendirikan pondok, nanti menghasilkan para hafid. Bingung Danis milih mana ini, udahlah milih mahar, insya Allah nanti. Nah, dan nanti dia juga hafal juga kan. Nah, satu saat Alfa nengok sampingnya, Aulia lebih cantik katanya. Tapi kalau saya nikahin Aulia, ntar saya ngeluarin 30 miliar lagi. Nah, mulailah si Alfa bermain-main, biar membuat si Danis nggak betah. Pokoknya dipisah ranjang, balik lagi, diambekin biar minta cerai dia. Kalau minta cerai nanti 30 miliar harus balik kan. Nah, ntar pindah buat ngelamar si Aulia. Nah, ini yang laki-laki yang licik dan disebutkan di Quran, disebutkan di kitab-kitab. Ada laki-laki yang licik seperti itu, alhamdulillah. Hati-hati. Maka
pemerintah khususnya tadi masalah. Nah, kalau terjadi ternyata satu saat si Alfa tidak bisa memberikan nafkah, lahir 30 miliar, lahirnya bisa nafkah makan bisa minum, tapi nafkah batinnya berhubungan badan tidak bisa. 4 bulan sekali harus, minimal 4 bulan sekali memberikan nafkah batin laki-laki. Kalau perempuan tidak boleh menolak kalau diajak, kecuali haid. Kalau menolak, bidadarinya marah ke dia dan Allah murka. Dan ini bisa terjadi nanti kalau nikah baru ngerasain. Nah, akhirnya pemerintah bergerak, pemerintah Muslim, pemerintah Islam bergerak. Nah, ini kenapa Alfa ini? Oh, dicek-cek, ternyata ini, ternyata alhamdulillah apa? Impoten. Makanya buat usil, biar nggak difasakh ntar hartanya apa maharnya buat dia, biar yang minta khulu dia, biar kembali ke saya. Nah, pemerintah harus gerak ngasih tenggang 1 tahun, kalau sembuh maka lanjut, kalau nggak sembuh difasakh, dipisah pemerintah sampai, karena batas setahun. Umar bin Khattab memberi tenggang setahun, walaupun nafkah batin perempuan, laki-laki ke perempuan hukum asalnya 4 bulan, sebagaimana Umar bin Khattab menanyakan ke anaknya Hafsah istri Rasulullah SAW radhiyallahu anha, kapan kalian wahai perempuan maksimal bisa menahan diri untuk tidak berhubungan badan? Malu ditanya gitu loh perempuan. Akhirnya desak, nah 4 bulan. Akhirnya setelah itu setiap mujahid, orang yang berjihad, tentara-tentara yang di perbatasan harus balik ke istrinya setiap 4 bulan sekali. Kalau sampai 2 tahun berlayar daripada selingkuh ya biar ya menyelisih sunnah. TKI tinggal 2 tahun nggak dibawa, ya akhirnya menyelisih. Ya dibawa, istrinya dibawa, jangan ditinggal, kasihan. Nggak bisa menahan diri. Kalau laki-laki juga, laki-laki bisa beli budak di mana-mana kalau nggak punya istri, dan bisa nikah lagi juga di tempat lain. Nggak, tanpa istrinya tahu, tanpa mertuanya tahu, itu hukum asalnya. Ya, perempuan nggak boleh kayak gitu kan. Nah, perempuan tidak boleh. Taib. Ya, ini hukum Islam. Kadang diakal-akali oleh orang yang tahu celah-celah, tapi dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya, pilih orang yang soleh, yang perempuan, laki-laki juga. Solehkan diri kalian biar dapat perempuan solehah insyaallah. Karena al-thayyibat lit-thayyibin, wat-thayyibuna lit-thayyibat, wal khabithuna lil khabithin, wal khabithatu lil khabithuna lil khabithat. Awas, perempuan baik untuk laki-laki baik, perempuan buruk untuk laki-laki buruk, dan sebaliknya. Itu kata Allah. Nah, terus Fir'aun dapat istri Asia, tapi kan enggak sampai seterusnya kan? Asia dibunuh diri sendiri oleh mereka, syahidah. Terus Nabi Lut punya istri enggak solehah. Nah, itu pengecualian. Nah, enggak jaminan di surga, di dalam dunia memang kadang seperti itu. Atau ketika menikah antara soleh dan enggak soleh saling mempengaruhi. Yang soleh nanti jadi enggak solehah, atau yang solehah jadi soleh, atau yang enggak soleh jadi soleh. Nah, saling berperang ketika setelah ketemu menikah. Kalau soleh tambah soleh insyaallah. Nah, dan seterusnya. Nah, aduh, 1 cepat. Sebenarnya jodoh itu cerminan diri apa? Jodoh. Apa karena dia melengkapi, tapi ada juga yang cerminan diri itu sebenarnya jodoh itu. Jodoh. Yang ditulis di rahim ketika umur 120 hari janin apa? Ajal, kematiannya. Rizki. Terus ajal umur tadi. Apa hampir sudah? Ajal itu umur. Nah, itu nanti terakhir. Sebelum itu amalnya. Nah, kemudian celaka bahagianya. Taib. Jodoh nggak ada Ustaz, yang mana? Yang rizki. Ternyata jodoh itu rizki. Rizki ditunggu datang sendiri dari langit atau dicari sebabnya? Pintar. Dicari sebabnya. Walaupun sudah ditulis, tapi kita diperintah untuk mencari sebabnya. Kalau pengen istri cantik, ya nyari yang cantik. Kalau ingin suami yang ganteng, ya nyari suami yang ganteng. Jangan nunggu.
Ya. Kalau ingin suami soleh, nyari yang soleh, jangan nunggu datang dan seterusnya. Kok gimana caranya? Tawarkan diri ke biro jodoh Ahlussunnah. Ya, kenapa enggak? Sekarang sudah kayak gitu, zaman online. Nanti ditampakkan siap menikah dengan anti ini, 1 lulusan Madinah, 2 lulusan Libya, SSCDI, lulusan ini, S1, S2, S3 ini. Ini yang S3 sudah punya 2 istri. Ini belum, masih bujang. Ini. Ya kan? Kemudian yang satu ini, nah, yang perempuan juga. Kan ada bayangan sudah ada bayangan. Kalau enggak tiba-tiba datang tik ke rumah, belum kenal bapak antum juga belum kenal. Penampilannya bagus dan seterusnya, tapi belum tahu ciri-cirinya. Dari temannya nara nggak bisa. Kalau udah jelas lulusan mana, orang mana, bisa dicari dulu dia gimana akhlaknya, gimana tanggung jawabnya dengan tugas-tugasnya. Enggak jauh beda nanti tanggung jawabnya dengan istrinya dan suaminya. Dari soal-soal ini aja lihat. Tanggung jawab istri kita atau suami itu enggak jauh beda ketika antum ngerjain soal tugas. Ngerjain tugas wajib. Orang sedang ngerjain tugas. Salah atau benar beda lagi. Nilai bagus atau tidak itu beda lagi. Bisa dimain-mainin. Tapi berusaha ngerjainnya ini, nanti di keluarga pun sama, berusaha memenuhi hak istri dan hak suami. Terbiasa dari kecil, ketika disuruh oleh orang tua dikerjain enggak, atau lari, atau ngambek. Di kelas juga itu sama, ini pembentukan karakter, pendidikan dari kecil. Maka pilihlah orang-orang yang rajin, bukan pintar, awas. Orang pintar itu aneh-aneh. Dia pintar satu ini, ternyata mengerjakan tugas yang lain enggak. Misal, kalau masalah ngerjain soal matematika, fisika yang hitung-hitungan jago, dia ranking 1 karena nilai kumpulannya bagus. Tapi dia nilai kedatangan ke masjid telat terus, masbuk terus, sesekali enggak jamaah malah. Bangunnya bablas, habis subuh masih tidur lagi. Terus ini sudah alamat buruk ini. Antum mengatakan kamu akan boleh nikah sama aku tapi berubah dulu setahun. Setahun atau minimal 40 hari lah. Karena Rasulullah mengatakan yang dapat takbiratul ihram selama 40 hari akan ditulis 2 kebebasan. Bara'ah minan nar, bara'ah minan nifaq, bara'ah minan nar. Kenifakannya dicabut dan Allah juga lindungi dari neraka. Minimal 40 hari enggak ketinggalan takbiratul ihram. Tes, insyaallah soleh orang ini. Karena susah 40 hari mempertahankan. Beneran 40 hari susah mempertahankan. Pasti ada yang bolong, ada yang ketiduran, ada yang kebet semacam. Nah, orang yang ingin mengejar 40 hari hadis ini, dia akan, saya harus bangun sekian. Kalau udah ngantuk banget, udah mendekati 10 menit adzan, paksa jangan tidur. Setelah itu baru bersender dikit. Benar-benar ada tujuan hidup jadi. Dalam sholat jamaah ada yang dikejar. Dalam hafalan Quran ada yang dikejar agar membaca sholat tahajud itu nikmat. Ya, kita punya anak ketika rewel, kalau orang nyanyi Nina Bobo, Nina Bobo. Kalau kita hafal Quran, bacain seperempat juz tidur dia. Atau doain du'aiduka bilikmatillah hitamah. Ya kayak kemarin itu, anak Nina bacain Al-Baqarah karena kayaknya agak sambat keluarnya juga ya. Aneh itu, nangis aneh, nggak mau nenen nggak seterusnya. Dia bacain Quran langsung tidur. Tapi lumayan juga tidurnya setengah juz, pegel banget tangannya. Ya lagi kesambat. Jadi intinya cerminan diri apa? Ya cerminan diri benar tadi. Cerminan diri itu apa ini? Cerminan diri berarti ilmu yang ada pada orang tersebut. Ilmu yang ada pada orang tersebut. Paham? Cerminan itu apa sih maksudnya? Cerminan diri ini bahasa harus ditafsil. Seluruh bahasa harus ditafsil. Jangan bahasanya bagus. Tapi maknanya apa sih itu? Harus jelas segala orang bisa dikejar. Ingat, sesuatu yang bisa didapatkan oleh manusia dan bisa dilihat dan bisa dicontoh orang adalah sesuatu yang bisa diukur. Paham? Yang bisa diukur. Contoh, orang itu beriman, tanda iman salah satunya apa? Salat jamaah. 1. Perempuan beriman, salah satu contohnya apa? Salat 5 waktu dijaga dengan baik di awal waktu. Perempuan ngejamaah. Itu udah tanda iman.
warka'u ma'ar-raki'in alladzina hum 'ala salatihim daimun walladzina hum 'ala salatihim yuhafidun ulaika fi jannatin mukramun. Ini tanda iman salah satunya. Zahirnya, sedang hati kita nggak diperintahkan oleh Allah. Ya, seperti istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh. Zahirnya baik-baik saja. Tapi isi hatinya Allah yang paling tahu dan ditutup dengan isi hatinya. Paham? Kita hanya berusaha yang zahir yang kelihatan dari calon istri kita, calon suami kita, sudah selesainya terserah Allah. Ada orang masuk Islam demi menikahi antum, atau masuk Islam demi menjadi istri antum. Zahirnya sholat dan seterusnya, tapi di belakang, di hati dia menyembunyikan kekufurannya. Itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan antum. Antum ditugasi yang zahir, sebagaimana tadi yang li'an nih, yang dibebaskan punggungnya oleh Allah. Jibril turun ketika li'an sudah selesai. Jika anaknya lahir montok tembem, maka dia anak syurik, ya, selingkuhannya. Kalau anaknya kurus seperti ini, pantatnya kurus seterusnya, maka dia suami ini yang bohong. Dia anaknya kan, dia anak dia, dia nuduh kan lain. Akhirnya lahir sesuai yang disifatkan. Ini anak zina sebenarnya, tapi tidak boleh. Dia bilang anak zina karena sudah li'an, cabut tuduhan zina ini. Tapi tetap anaknya dinisbatkan pada ibunya. Enggak boleh, dia enggak mau dinisbatkan pada mantan suaminya. Paham ya? Ya ini enggak punya bapak. Ya, ini memang ngerinya hukum Islam. Di situ ada apa? Ada zajr bagi orang-orang yang rewel, sehingga semuanya tunduk. Satu orang dibunuh, kemudian dikisos di depan seluruh masyarakat setelah sholat Jumat. Ini pembalasan orang yang membunuh. Jeder, putus lehernya. Antum kalau mau membunuh orang mikir lagi, aduh nanti saya digituin, ya kan? Maka Allah katakan di Quran, Inna fil qisasi la hayatun. Dalam kisos ada kehidupan. Ya, satu di kisos, jutaan miliaran orang berpikir ribuan kali kalau mau membunuh. Kalau di penjara 9 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bunuh malah tambah sangar. Keluar penjara tambah sangar kan, pandang pembunuh, ngeri. Malah tambah sangar cuma berbuat dosa besar lagi. Malah ditakutin orang. Ya. Inilah terapkan hukum Islam pada diri kita biar jadi cerminan diri yang terbaik. Ya Nis, insyaallah cerminan diri maksudnya adalah si perempuan tersebut atau si laki-laki tersebut orang yang saleh, yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, ya, dan tentunya mendakwahkannya dan sabar di atas menuntut ilmunya terus, di atas mengamalkannya terus, dan di atas mendakwahkannya semampunya. Balighani walau ayat. Baik, paham ya? Harus malah cerminan diri mana apa harus dijelaskan, tafsir. Harus ditafsir. Kalau enggak bingung maksudnya apa. Nah. Ya, silakan. Lanjut dulu. Selesai dulu, entar nanti. Wa idza lupa kita yang mana? Nah, lihat. Wa idza ulang ya. Wa idza warada al-'amu 'ala sababin khasin wajib jam berapa sekarang? Masih 12 menit. Silakan. Wa idza warada al-'amu 'ala sababin khas. Kalau ada lafaz yang 'am, ya, sebabnya khusus, turunnya khusus. Seperti tadi ayat li'an, kemudian khomer dan lain-lainnya yang sebab-sebabnya khusus, wajib al-'amalu bi'umumihi, maka wajib mengamalkan dengan keumumannya. Kenapa? Li'anna al-'ibrata bi'umumil lafzi, karena ibrahnya yang dipakai kaidahnya adalah keumuman lafaz. Keumuman lafaz yang dipakai, la bi khususis sabab, bukan kekhususan sabab. Ini selalu anak keluarkan di ujian. Ya. Halil ibra bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Naam, al ibra bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Jelaskan. Maksudnya apa? Ini tadi. Wa idza warada al-'amu 'ala sababin khas wajib al-'amalu bi umumihi. Ya, ada lafaz 'am tapi sebabnya khusus.
yang kita laksanakan sebabnya khususnya ini atau amalan. Ya. Ini ayatnya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW saja. Tapi lafaz yang umum, diamalkan yang mana? Lafaz umumnya, kecuali ada dalil pengkhususan bahwa ini khusus untuk Nabi atau khusus untuk orang-orang tertentu. Ya. Baik. Illa an yadulla dalilun ala takhsisil 'ami, kecuali ada dalil yang menunjukkan pentaksisannya atau khususan lafaz umum tadi, bima yushbihu halas sababi, dengan apa-apa yang menyerupai kondisi sebab tersebut, alladzi warada min ajlihi, yang ada karena ya dikarenakan dia, fayakhtassu bima yusabbibuha, maka dia khusus dengan apa-apa yang disebabkan olehnya. Mithalu ma la dalila ala takhsisihi, permisalan apa-apa yang tidak ada dalil kepada pengkhususannya. Ayatul zihar, ayat-ayat zihar. Nah, ini tidak ada pengkhususannya. Zihar emang ada sebab khususnya? Ada. Sebab khususnya adalah ya, ditujukan kepada perempuan yang dikatain oleh suaminya, engkau seperti punggung ibuku, anti ka dhahri ummi. Ya, turun kepada orang tersebut, atau ayat ini khusus untuk orang tersebut atau untuk seluruh manusia yang mengatakan seperti itu. Ayat zihar untuk seluruh kaum muslimin atau hanya untuk orang tadi, sahabat tadi yang dituju? Karena sebabnya gara-gara itu turun. Untuk siapa? Untuk seluruh kaum muslimin yang kondisinya sama dengan dia. Ini maksudnya. Ya, bukan untuk khusus diri saja, bukan. Cuman memang ada ayat-ayat yang khusus untuk orang tertentu. Contohnya, istri Nabi tidak boleh dinikahin lagi. Manusia muslim hanya boleh 4 maksimal, Nabi boleh lebih, dan lainnya. Nabi nggak boleh makan zakat, miskin atau bagaimanapun, dan keluarga Nabi nggak boleh makan zakat. Awas, nggak boleh makan zakat. Sedangkan selain keluarga Nabi dan Nabi boleh makan zakat. Ya, ini antum fi sabilillah, di jalan. Saya orang punya 30 triliun, kemudian terjebak di gurun pasir. Nah, udah habis semua perbekalan. Ketika itu saya miskin nggak? Fakir nggak? Nah, betul, nyampe satu musola di sana, nggak punya makan, nggak punya apa-apa. Dikasih nggak makan? Bahkan dikasih zakat, dikeluarin, boleh nggak? Ibnu Sabil dia perjalanan, kan boleh. Ada 8 asnaf yang boleh menerima zakat. Padahal dia punya 30 triliun ya. Tapi kan nggak bisa datang. Di gurun pasir, nggak ada telepon, nggak ada apa-apa. Duit 30 triliun bisa ditransfer? Nggak bisa. Dia dicari lagi orang, hilang lagi. Ya, karena ada di gurun Australia yang 40 hari nggak makan, hanya minum saja. Kesesat dia pakai sepeda, lagi perjalanan jauh, keker badannya, pas ketemu sudah tulang belulang, tapi masih hidup, sehat. Baru tadi. Nah, dia sekarang udah gemuk lagi, dokumenterkan itu. Dia hanya minum saja, hidup 40 hari benar-benar nggak makan. Pernah minum madu sedikit dari pohon nektar itu, bunga, malah pusing. Nah, bertahan dengan air saja dia. Selama 40 hari ditemukan oleh pemerintah pencari menemukan akhirnya. Baik. Orang mampu keliling dunia dengan sepeda, kurang kerjaan. Ala kulli hal. Nyampe tadi mana? Contohnya yang tidak ada dalil pentaksisannya, ayatul zihar, sebabnya khusus, tapi untuk seluruhnya. Fa inna sababa nuzuliha ziharu Aus ibn Samit. Ya, wal hukmu 'amun fihi wa fi ghairihi. Ya, zihar turun kepada Aus, sahabat kita, sahabat Nabi SAW, Aus bin Samit. Tapi hukum zihar kepada seluruh kaum muslimin yang kondisinya seperti Aus yang menzihar istrinya. Paham? Yang mengatakan anti ka dhahri ummi. Tapi niat menceraikan dan seterusnya. Bukan lafaz Indonesia. Lafaz Indonesia kita setiap hari kena zihar. Contohnya, Umi,
istri sendiri panggil umi coba. Bener nggak? Boleh, Dad. Nah, dalam Arab nggak boleh. Harusnya Ummu Adam. Kalau istilahnya ya Umma Adam, ya Umma Abdillah. Kalau ya Ummi ibuku coba. Berarti umi-umi itu boleh? Harusnya jangan, tapi karena adat Syekh Utsaimin bolehkan. Tapi sebagian lain enggak, dirubah adat ini. Karena masuk zihar nanti. Ya. Ini baru menyerupakan punggung. Kamu seperti punggung ibuku, punggungmu seperti punggung ibuku. Nah, ini sudah kena zihar puasa 22 bulan berturut-turut. Pengengsan budak atau 60 miskin si makan. Gimana tiap hari manggil umi, ibuku, istriku sama kan selalu ibu dan lupa. Nah ini makanya dijauhi kalau bisa. Tapi udah jadi adat. Nah, udah jadi adat seperti ya Allah ya Allah ya Allah. Ke orang ngomongnya ya Allah ya Allah. Paham? Padahal maksudnya nggak kayak gitu. Nah, segera ada takdir, ada fiil yang terhapus. Nah, banyak perkataan-perkataan yang istilah yang harus dirubah agar maknanya tidak syubhat. Baik. Wa mithalu ma dalla dalilu ala takhsisihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, permisalan ya yang ada dalil taksisnya. Jadi lafaznya umum, sebabnya khusus, dan memang ini untuk yang khusus, untuk sebab nuzul. Firman ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minal birri asyamu fis safar. Nah, bukan merupakan dari kebaikan puasa pada waktu safar. Hadisnya Bukhari Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah. Lihat, fa inna sababahu, maka sesungguhnya sebabnya adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kana fi safarin, beliau dalam sebuah safar, fara'a zihaman, nah, maka beliau melihat orang pada ngumpul, wa rajulan qad dhullila alaihi, ada seorang laki-laki dan ada seorang laki-laki yang sedang dinaungin, panasan, lemes karena puasa dia, sehingga orang-orang pada ngerumunin biar enggak kepanasan dia. Faqala, maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ma hadza, apa ini? Qalu shaim. Para sahabat mengatakan orang yang sedang puasa, wahai Nabi. Faqala laisa minal birri as-siyamu fis safar. Ya, bukan merupakan kebaikan puasa pada waktu safar. Apakah ini umum atau khusus buat orang ini? Nah, inilah ya. Ini yang lafadznya umum, siyam fis safar. Lafadznya siyam, seluruh siyam. Bukan merupakan kebaikan ketika dilaksanakan di safar. Untuk orang ini saja, untuk seluruh manusia, seluruh orang muslim. Lihat, fahadzal umumu khasun biman yushbihu hal hadzal rajul. Maka keumuman lafaz ini adalah khusus bagi siapa saja yang menyerupai kondisi laki-laki ini, yang jika dia safar dia lemas, baik karena penyakit, kalau nggak sahur, atau fisiknya memang lemah ketika safar, maka bukan kebaikan, karena dia nanti sholat aja baca nggak tahu apa nanti. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, minal jinnati wan nas, tahu-tahu minal jinnati saja nggak tahu, nggak lengkap al-fatihahnya, orang lemes banget. Imam Ahmad nggak pernah salah ngimamin sholat, pernah sekali salah beliau, ditanya kenapa tumben salah imam, beliau mengatakan saya belum makan 3 hari. Ya Allah, belum makan 3 hari, mati sih dah. Karena dulu 2 hari udah yakin mati. 3 hari masih bisa ngimamin beliau, tetapi salah. Udah fokus tenaganya udah nggak ada lagi buat berpikir. Ya. Ini safar, siam dalam safar, ketika siam yang menjadikan orang itu lemah dalam ibadahnya atau tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang wajib, menafkahi misal, jangan puasa. Ya, jangan puasa di safar maksudnya. Fahadzal umumu khasun, afan sudah ya, biman yushbihu hala hadzal rajul. Keumuman ini adalah khusus untuk yang menyerupai kondisi laki-laki ini, wa huwa yashuqqu alaihi siyamu fis safar. Jadi dia merasa sangat berat ya, puasa di waktu safar. Wa dalilu ala takhsisihi bidzalik, dan dalil tentang taksisnya hal tersebut, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi
sallallahu alaihi wasallam kana yasumu fis safar, bahwa beliau terkadang puasa di safar, atau beliau pernah puasa waktu safar, haitsu kana la yashqu alaihi, karena safarnya tidak memberatkan untuknya, wala yaf'alu ma laysa bibirrin, dan Nabi tidak mungkin melakukan sesuatu yang bukan kebaikan. Berarti kebaikan di sini diikat, karena siamnya di waktu safar melemahkan paham? Jadi enggak seluruh siam di safar melemahkan atau bukan kebaikan. Khusus buat orang yang seperti ini kondisinya. Baik, al-khas selesai sudah. Insyaallah al-khas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu alaihi wasallam.